Ini kalau di FIS ini suasananya emang gini ya, apa namanya, sejuk gitu ya, rindang. Lab terbesar kami itu sebetulnya kan masyarakat. Tapi emang keren kok ya. Kece Radio, your easy listening station. Hello Kece people, balik lagi nih bersama dengan Doni. Kali ini Doni di Bincang UNESA di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Wah, nuansanya kali ini berbeda banget ya, karena sekarang kita langsung bersama dengan kajur dari S1 Ilmu Sosial, yaitu ada Bapak Dr. Danang Tandiono Manu, SOS MSI, atau yang akrab dipanggil Pak Danang. Ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Doni. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Luar biasa ya. Luar biasa. Ini kalau di FIS ini suasananya emang gini ya, apa namanya, sejuk gitu ya, rindang. Karena banyak pohon-pohon tua. Banyak pohon-pohon. Jadi semakin semangat untuk belajar kalau di FIS ini. Ya. Baik, kalau kita ngomong tentang ilmu sosial, ini sepertinya kan itu sangat luas ya sebenarnya Pak ya. Sangat-sangat luas sekali. Sebenarnya apa sih harus dipelajarkan, diajarin di ilmu sosial itu? Apakah kita harus berjiwa sosial baru bisa belajar ilmu sosial? Baik. Terima kasih. Jadi begini ya, ilmu sosial itu kan sebetulnya kalau kita sadari bahwasanya kita hidup di sebuah lingkungan masyarakat ya. Karena hidup di sebuah lingkungan masyarakat, maka mau tidak mau apa yang membentuk kita seperti sekarang ini ya lingkungan di sekitar kita gitu ya. Yang membentuk laki-laki harus seperti ini, perempuan harus seperti ini dan seterusnya. Itu sebetulnya bentukan-bentukan dari ilmu sosial ya. Ya tentunya di dalam masih banyak lagi yang hal-hal yang memungkinkan untuk dipelajari. Tetapi karena ini sesuatu hal yang mungkin setiap hari dihadapi ya. Jadi seolah-olah menjadi suatu hal yang biasa-biasa saja gitu. Padahal di dalamnya ada misteri-misteri yang menarik untuk dikulik sebetulnya. Oke, jadi sebenarnya ada banyak sekali tentang misteri-misteri yang perlu ditelusuri ya mengenai ilmu sosial ini. Ya. Nah, di UNESA sendiri khususnya di jurusan ilmu sosial itu sebenarnya ada 2 prodi ya, betul ya? Betul. Ada ilmu komunikasi dan juga ilmu sosiologi. Atau S1 sosiologi, betul ya? Ya. Oke, baik. Nah, mungkin boleh dijelaskan apa sih perbedaan antara ilmu komunikasi dan juga sosiologi di sini yang dipelajarin? Ilmu sosial mestinya tidak hanya 2 itu ya. Ya. Jadi masih ada banyak yang lain. Tapi kita terkonsentrasi yang ada di UNESA itu masih sosiologi dan ilmu komunikasi. Dan seperti ilmu sosial lainnya ya, bergerak di masyarakat. Kalau ke sosiologi itu lebih melihat bagaimana masyarakat ini berkembang ya. Ada struktur-struktur masyarakat ya. Baik itu dari struktur bidang kesehatan, ada bidang peraturannya seperti apa, pemerintahan, sekolah dan seterusnya ya. Nah, sedangkan komunikasi lebih kepada bagaimana masyarakat itu berinteraksi dengan berusaha untuk memproduksi pesan, menyampaikan, kemudian bagaimana pesan ini diinterpretasi oleh orang lain. Jadi bedanya lebih ke sana. Meskipun tidak bisa kita pungkiri bahwasanya dalam sebuah ilmu di sosiologi itu membutuhkan komunikasi juga, karena sosiologi kan inti belajarnya tentang interaksi antar manusia yang ada dalam sebuah masyarakat itu, dan interaksi itu di dalamnya ada komunikasi. Jadi inilah saling melengkapi begitu ya. Jadi betul, tidak bisa dipisah-pisahkan sebenarnya. Sebetulnya saling melengkapi. Oke, luar biasa. Nah, kemarin ini juga ada salah satu informasi menarik nih ya. Ada salah satu prodi ilmu komunikasi. Ini menjadi salah satu prodi primadona di SNMPTN 2022 dengan pendaftar terbanyak di Universitas Negeri Surabaya. Ya. Wow, ini suatu pencapaian luar biasa sekali loh Pak ya. Soalnya kan apalagi betul-betul kalau nggak salah tahun lalu juga begitu ya. Tahun lalu juga seperti itu ya. Nah, ini kira-kira menurut Pak Danang nih, apa sih yang melatar belakangi para calon mahasiswa untuk bisa memilih ilmu komunikasi? Kita lihat dari mengapa memilih ilmu komunikasi ya. Jadi mungkin karena begini ya, ilmu komunikasi itu kan dari segi prakteknya itu suatu hal yang mudah dilihat oleh anak-anak sekarang ya. Generasi-generasi misalnya yang SMA, SMP, SMA ya. Apa yang bisa dilihat itu? Misalnya yang terkait dengan kemediaan ya. Jadi anchornya TV keren ya kan, kemudian jadi presenter keren. Yang sekarang ke media sosial yang lebih private misalnya, yang terkait dengan ya podcast seperti ini dan seterusnya, itu banyak sekali yang bisa dilihat oleh adik-adik yang di bangku sekolah itu seperti itu, dan mereka pahamnya, nah ini kita belajarnya di ilmu komunikasi.
Sehingga itu menjadi apa ya? Menjadi sebuah impian bahwasanya mereka ingin tampil di media itu dan kelihatan keren gitu mungkin ya. Sehingga akhirnya ya banyak yang memilih ke sana gitu. Oke, jadi Kalau emang dari sisi itu. begitu ya Bapak ya. Jadi emang stereotipnya emang ilmu komunikasi ntar hubungannya dengan media. Iya, Pasti keren seperti gitu itu, ya. iya. Tapi emang keren kok ya. Nyatanya memang seperti itu. Baik, kemudian juga apa sih yang menjadi keunggulan di sini untuk ilmu sosial sendiri Iya. secara keseluruhan begitu? Karena ini beda ya, beda prodi. Jadi kalau di sosiologi itu ada konsentrasi yang terkait, bukan konsentrasi, ada kecenderungan ya untuk mengarah pada pembangunan pendidikan dan disabilitas. Jadi teman-teman di sosiologi memang sudah mengkhususkan diri terhadap hal-hal semacam itu. Jadi soal bagaimana pendidikan, kemudian disabilitas itu yang menjadi concern utama mereka. Jadi mata kuliahnya, kemudian penelitiannya itu lebih mengarah ke sana. Sedangkan kalau ilmu komunikasi itu kita ada 3 konsentrasi pada semester tertentu ya. Setelah melewati dasar itu ada yang manajemen media yang itu terkait dengan kemediaan itu, media massa maupun media yang sifatnya media sosial yang sekarang lagi hype itu. Kemudian ada juga yang marketing communication yaitu PR, periklanan di situ, dan satu lagi yang komunikasi dan perubahan sosial, yang komunikasi dan development yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan seterusnya ada di situ. Jadi masing-masing memang punya sisi-sisi keunggulan sendiri yang ingin diangkat gitu. Oke, luar biasa. Nah, kece people. Jadi komunikasi nggak hanya tentang media aja ya. Tidak hanya tentang media saja. Tidak hanya tentang media aja, tapi banyak sekali fokus-fokus sesuai dengan minat dan juga Betul. bakatnya masing-masing begitu. Ya. Oke, baik. Kemudian ini terkait dengan program Pak Menteri Nadiem ya. Ada salah satu ya. programnya itu adalah MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Nah, apakah program tersebut sudah diterapkan di jurusan ilmu sosial ini? Kita kan bertahap ya, karena programnya masih baru, jadi ada pentahapan untuk mencapai dari MBKM itu. Kalau misalnya yang dicanangkan oleh Mas Menteri kan ada 8 tipe itu. Kita belum sampai ke 8-8-nya ya, bertahap kita ke sana ya. Tapi rintisan, kalau di sosiologi itu rintisannya sudah memang pernah dilakukan saat bekerja sama antar prodi sosiologi. Mereka itu sering bertukar dosen, sering bertukar mahasiswa yang terkait dengan itu. Jadi rintisannya sih sudah dimulai. Nah, kalau untuk ilmu komunikasi sendiri, kalau untuk pertukaran pelajar kita memberi kemudahan untuk itu ya, karena sosiologi juga sama. Jadi itu kan memberi wawasan tersendiri kepada mahasiswa supaya nggak seperti kata dalam tempurung lah ya. Jadi bergaul dengan orang yang berbeda dengan kesehariannya, budayanya yang berbeda, kemudian tingkat kemampuan juga berbeda. Itu akan membangun sisi dari adaptasinya juga semakin tinggi. Dan di kami misalnya untuk yang sekarang dilaksanakan kan ada KKN dan juga magang industri yang harus 20 SKS itu. Ya kita memang memberi kesempatan ke mahasiswa untuk terlibat di situ. Jadi ada 3 kalau yang di komunikasi ya, sosiologi juga sama. Jadi ada pertukaran pelajar untuk yang mahasiswa antar perguruan tinggi itu, baik yang dalam negeri, kita juga mencoba yang luar negeri, kemudian yang KKN dan juga yang magang itu. Oke, wah luar biasa nih. Jadi dari program akademiknya sendiri pun sudah banyak ya, begitu Bapak ya? Ya, kita upayakan seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang saya juga ingin mengetahui mengenai fasilitas. Oke. Tentunya suatu program akademik yang baik juga turut disupport oleh fasilitas yang baik pula. Ya. Nah, bagaimana tentang fasilitas dari ilmu komunikasi dan juga sosiologi? Ya, memang kita punya lab bersama ya. Lab bersama berarti kan yang kita pergunakan secara barengan ya. Ya, meskipun ilmunya beda-beda. Misalnya kita punya juga misalnya lab broadcast. Kalau untuk komunikasi memang itu dipakai untuk mengembangkan produksi-produksi media yang sifatnya broadcast ya. Ada yang bersama juga ada lab komputer untuk meningkatkan kemampuan seperti itu. Kemudian kalau untuk penelitian kita juga ada laboratorium yang terkait dengan instrumentasi itu, dalam artian membuat instrumen-instrumen penelitian, bagaimana menganalisisnya menggunakan statistik dan seterusnya. Itu dimiliki oleh prodi sosiologi. Jadi ya memang kita, dan lab terbesar kami itu sebetulnya kan masyarakat. Wah. Jadi kita memang lebih banyak melihat langsung ke masyarakat. Jadi problematikanya tidak hanya di lab saja. Lab itu kan
apa ya? Skala mikro gitu Skala ya? mikronya dari Betul. masyarakat, tapi kan lab terbesarnya justru masyarakat. Jadi kita seringkali menugaskan mahasiswa, sudahlah kalian pergi ke masyarakat, lihat apa yang terjadi di sana, dan kemudian dari situ bisa diangkat problematikanya seperti apa dan dibawa ke kampus dalam bentuk yang sudah yang diskusi yang sudah tidak hanya dari buku, tapi langsung dari lapangan. Oke, luar biasa. Balik lagi ya, namanya juga ilmu sosial. Jadi Iya. ilmu yang mempelajari tentang masyarakat juga begitu. Oke, baik. Nah, kemudian ini untuk mitra. Jika lulusannya nanti kan pasti banyak sekali nih yang bertanya-tanya, mungkin nanti kalau lulus ilmu komunikasi atau lulus sosiologi, aku kerjanya di mana nih ya? Terus Iya. kalau magang gimana? Nah, mungkin gitu boleh jawab mungkin Pak Danang. Ya kalau dari sosiologi dulu ya, mudah-mudahan saya nggak salah. Jadi itu karena nanti memang minatnya itu bidang ke analisis terkait dengan problematika sosial, terutama pendidikan ya. Kemudian peneliti sosial juga seperti itu, maka bidang kerjanya memang lebih banyak ke penelitian dan juga untuk ke analisis kebijakan, biasanya begitu ya. Jadi kalau dari sisi kepemerintahan kan nggak mungkin kita melakukan sebuah kebijakan tanpa tahu kondisi masyarakatnya. Nah itu biasanya teman-teman sosiologi memang lebih banyak ke sana, meskipun sekali lagi yang saya sampaikan tadi mereka konsennya lebih ke pembangunan pendidikan dan disabilitas gitu ya. Jadi pengembangan teknologi yang sudah tinggi, tapi kemampuan masyarakat yang terutama fasilitas untuk disabilitas untuk mengadopsi itu masih belum. Nah itu yang menjadi concern mereka ya. Nah kemudian kalau yang di komunikasi ya seperti 3 konsentrasi itu ya, bahwa kalau manajemen media ya ke media ya. Banyak beberapa yang sudah masuk ke media yang ya meskipun itu mungkin di magang kemudian kok bagus dipakai gitu ya. Jadi di presenter yang di Indosat itu ada 3 orang yang di sana, meskipun sekarang sudah ada yang tarik ke Jakarta dan seterusnya, itu beberapa di situ. Dan kalau yang marketing communication itu yang terkait dengan PR, kemudian periklanan, itu sudah ada yang dimasuk ke marketing PR dan seterusnya ya, yang membangun konten-konten untuk jualan itu di situ. Sedangkan yang di pemberdayaan masyarakat itu kan lebih kepada bagaimana membuat masyarakat itu aware terhadap sekitar dan berdaya ya. Ada beberapa yang sudah di non government organization itu LSM yang terkait dengan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat, misalnya komunitas nol sampah dan seterusnya. Di situ kurang lebih mitra-mitra kami. Oke, luar biasa. Jadi mitra dan juga nanti untuk lulusannya pun juga pasti luar biasa begitu Pak ya. Mudah-mudahan begitu. Alhamdulillah, amin. Baik, kemudian berikutnya ini mengenai prestasi yang sudah diraih oleh teman-teman mahasiswa dari ilmu komunikasi dan juga sosiologi. Ya, kalau prestasi ini sayangnya kita itu lebih suka berkompetisi dengan teman-teman yang satu liga ya. Jadi teman-teman komunikasi itu senang kalau berkompetisi dengan teman-teman komunikasi di perguruan tinggi lain. Jadi kita punya kompetisi seperti itu, dan hampir setiap perguruan tinggi besar itu mengadakan. Di situ beberapa yang memang kita masuk final ya. Finalnya biasanya 5 besar. Kemudian kita harus present di sana proposal kita seperti apa. Dan bahkan beberapa juga juarai di situ ya. Itu yang di levelnya di antar perguruan tinggi. Ada lagi yang misalnya jadi pemenang lomba video untuk PDAM tentang air itu. Jadi hal semacam itu di Polda dan seterusnya. Kalau lomba memang lebih kebanyakan ke arah sana ya, jadi ke arah media, produksi media, membuat film dan seterusnya. Sama juga dengan teman-teman sosiologi. Sosiologi lebih mengarah kepada kemampuan untuk menganalisis, jadi lebih banyak kepada lomba yang sifatnya IC tentang lingkungan dan seterusnya. Itu teman-teman sosiologi lebih mengarah ke sana. Oke, luar biasa. Jadi tetap mengimbangi ya antara akademik dan juga harus begitu ya. Baik. Kemudian nih misalnya untuk calon mahasiswa, teman-teman di sana Kece People di sini yang ingin tahu lebih lanjut mengenai ilmu komunikasi dan juga sosiologi, ini bisa mengakses apa gitu mungkin Pak? Kalau di Webvis ya bisa di situ ya. Kalau untuk yang lebih umum ya, ilmu sosial seperti apa, tapi kalau lebih ke ke media sosial, kalau di ilmu komunikasi cari saja ilmu komunikasi Indonesia, itu pasti ada. Twitternya ada, Instagramnya ada, dan menyusul nanti
kita juga punya akun untuk YouTube officialnya yang punyanya Ilmu Komunikasi supaya karya-karya mahasiswa itu nggak hilang gitu. Oke, baik. Kadang-kadang karya dikumpulkan bagus, tapi karena tidak tersimpan yang yang tahan lama ya. Kalau disimpan dikumpulkan ke dosennya, besoknya lupa. Lalu kalau diupload ke YouTube kan itu bisa lebih bertahan lama. Supaya bisa juga lebih lebih ada rasa proudnya juga begitu. Betul, ya. iya. Supaya nggak sembarangan juga buatnya. Oke, baik. Mungkin boleh langsung saja untuk disampaikan untuk closing statement kita hari ini khususnya untuk calon-calon mahasiswa S1 Ilmu Sosial, Ilmu Komunikasi dan juga Sosiologi untuk bisa bergabung dengan jurusan kita kali ini. Silakan. Baik, bagi adik-adik yang yang tertarik dengan isu-isu yang terkait dengan masyarakat ya. Karena bagaimanapun kita bergerak di hidup dan bergerak di masyarakat, silakan bergabung dengan kami. Nanti kita akan belajar bersama bagaimana mengembangkan masyarakat ini dari sisi sosiologi dan juga dari sisi ilmu komunikasi. Dan mudah-mudahan dengan bergabungnya Anda semua, masyarakat bisa menjadi lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih sekali lagi menghaturkan ya untuk Pak Danang selaku kajur dari S1 Ilmu Sosial, dan juga terima kasih kepada calon mahasiswa di sana di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Doni pamit undur diri, kita tunggu kehadiran kalian ya. Sampai jumpa lagi di Bincang Unesa selanjutnya. Kici Radio, your easy listening station. Dadah! Universitas Negeri Surabaya. Doni pamit undur diri, terima kasih. Kici Radio. Aku ngejar waktu, sorry. Kece Radio.